البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih dalam bab menolong agama Allah. Wa qala ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Awal ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Seandainya beliau sebutkan awal ayat bagus, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, karena orang kafir tidak masuk di sini. Baik. Karena yang diharapkan mampu dan mau menolong agama Allah adalah mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan maknanya adalah wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian mau menolong Allah, yaitu menolong agama Allah dan menolong Nabi-Nya. Nah, yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya itu yang layak menolong agama Allah. Kalau mendustakan Allah, mengingkari Nabi, bagaimana akan menolong Allah? Itu tak mungkin sampai dia mau beriman. Baik. Yang dipanggil adalah kaum mukminin. Kemudian isinya apa? Didatangkan dengan pola syarat, in harfu syartin wa jazm. Dan kita tahu sih waktu syarat ini dia lahu mafhum mukhalafah, punya makna kebalikannya. Dan juga apa? Kalau syarat terpenuhi, maka masyrutnya akan datang karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kita lihat syaratnya apa di sini? In tansurullah, apabila kalian mau menolong Allah. Sementara Allah tidak perlu kita. Allah sama sekali tidak berhajat kepada para makhluk. Baik. Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wahai sekalian manusia, sekarang umum. Bukan hanya orang mukmin, bahkan manusia, mereka apa? Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itulah orang-orang atau para hamba yang sangat fakir, sangat tergantung kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sementara Allah dia adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Berarti ayat yang di hadapan kita ini bukan karena Allah perlu, tapi ini untuk kepentingan kita sendiri lagi. Baik. Apabila Allah kehendaki, Allah akan menghilangkan kalian dan mendatangkan dengan makhluk yang baru, dan itu tidak susah bagi Allah. Jadi ayat ini membicarakan bukan ketika Allah berhajat, bukan karena Allah berhajat, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Maka balasannya kembali ke kita. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ayatul qital, yaitu surat Muhammad. Ini juga surat Muhammad juga ya. Walau sya'a dzalika walau sya'allahu lantasara minhum. Yang demikian itu adalah karena jika Allah menghendaki, ini saya Allah menimpakan hukuman, Allah akan membalas orang-orang kafir itu. Tapi untuk apa Allah menegakkan syariat jihad, memerintahkan hamba menolong Allah? Tujuannya apa? Walakin liyabluwakum. Tetapi Allah ingin mencabar kalian. Dan Allah memilih siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga sebagai syuhada dan seterusnya. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah ingin mencabar sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kalau ini sudah dilaksanakan, kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah dan menolong Rasul-Nya, yang surkum, Allah akan menolong kalian, yaitu Allah akan memenangkan kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Fakama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, demikianlah kalian akan diperlakukan. Kenapa? Ayat ini memiliki mafhum mukhalafah. Apabila kalian tidak mau menolong agama Allah, Allah tidak akan menolong kalian. Kenapa? Sebagaimana kalian berbuat, demikianlah kalian akan diperlakukan. Dan ini jadi pelajaran bagi kaum muslimin. Kenapa kita diinjak? Kenapa kita disakiti, dihinakan, dikalahkan? Karena kita sendiri tidak mau menolong agama Allah.
Allah memerintahkan tauhid, banyak orang berbuat syirik justru. Allah memerintahkan ikut Nabi, banyak orang justru ikut hawa nafsu, membuat ajaran sendiri. Bagaimana kita akan menolong agama, bagaimana kita akan tertolong? La ilaha illallah disia-siakan, Muhammadur Rasulullah disia-siakan. Lalu apa yang tersisa? Oh, kami buat maulid Nabi. Baik, maulid Nabi bukan ajaran Rasulullah, tapi hakikatnya kalian mengkultuskan zat. Berarti kembali ke ajaran orang-orang musyrikun yang diperhamba oleh zat-zat para makhluk. Ujung-ujungnya adalah menyembah sesembahan selain Allah, menyembah para nabi dan rasul seperti umat-umat terdahulu lagi. Ajaran nabi dan rasul disia-siakan. Seperti orang Nasoro mencintai Nabi Isa tapi bukan dengan cara mengikuti syariat beliau, bahkan sekedar mengkultuskan zatnya saja. Demikian pula orang Yahudi dengan Nabi Uzair dan yang lain. Berarti hakikatnya memang banyak dari kita tidak mau menolong agama Allah, mayoritas muslimin, sehingga yang terjadi seperti ini yang sering kita alami. Baik. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Maknanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi menukilkan dari Kutrub dan lain-lain, yaitu mengukuhkan jiwa kalian. Karena kalau jiwa takut, kaki akan lari itu. Tapi kalau jiwa kuat, walaupun kaki lumpuh, dia akan tetap berjuang. Kembalinya kepada jiwa. Nah, makanya walaupun ayatnya bicara masalah kaki, tetapi mengisyaratkan kepada sebab yang lebih besar, yaitu pada jiwa. Menyebutkan akibat, tetapi tentunya ini datangnya dari sebabnya, yaitu Allah mengukuhkan jiwa kalian, mengukuhkan hati-hati kalian, sehingga seluruh anggota badan kalian juga akan kukuh. Baik, masuk di dalamnya adalah yaitu mengukuhkan negara kalian, pemerintahan kalian, rezeki untuk kalian dan seterusnya. Betul-betul nilai kalian jadi tinggi. Tatkala kalian menolong agama Allah, musuh jadi segan, musuh jadi takut dan seterusnya. Seperti yang diceritakan oleh sebagian ikhwah kita di Perancis. Pemerintah Perancis walaupun benci Islam, tapi mereka sangat respect, sangat hormat kepada wanita yang pakai niqab itu, pakai cadar itu. Tahu bahwasanya walaupun kita tak suka seberat itu, tapi kita tahu mereka memang taat kepada nabi mereka. Maka mereka jadi respect, di dalam hatinya itu sangat menghormati wanita yang seperti itu. Dan itu diceritakan oleh Syekh Yahya juga. Banyak dari negeri-negeri kufar yang justru orang-orang kafirnya hormat, walaupun muslimin yang mengejek, tapi orang kafirnya malah hormat. Ada bahkan di sebagian negara orang muslimnya yang mengejek wanita yang pakai niqab, justru dibela oleh orang kafir. Nabi kalian kan perintahkan macam itu. Oh, malulah muslimnya ternyata belajarnya kurang. Nah, orang kafirnya yang respect walaupun tidak mampu melaksanakan, tapi di dalam hatinya itu ada penghormatan. Maka orangnya sangat dihormati. Ini termasuk bagian dari pengukuhan di dalam jiwa. Baik. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya balasan dari Allah itu lebih baik daripada amalan para hamba. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min a'malihim. Apabila Allah merahmati mereka, pastilah rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Padahal tadi sudah balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita menolong, kita tertolong. Jenisnya sudah sama, walaupun pertolongan Allah lebih banyak daripada apa yang mampu kita lakukan. Ternyata Allah tidak berhenti sampai di situ. Ada balasan berikutnya. Allah mengukuhkan kaki-kaki kalian. Dan kata Imam Shinqiti, ayat ini sebagaimana dalam ayat yang lain. Intinya pertolongan itu juga akan mendatangkan pertolongan. Kita menolong Allah, kita akan ditolong. Sebagaimana sumpah Allah Ta'ala, la yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Pastilah Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansurullah, dan seterusnya sampai apa? Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ingatlah ketika Isa bin Maryam bertanya, siapakah yang mau menolong saya untuk berdakwah ke jalan Allah? Lalu Hawariyun, para sahabat dan pembela Isa mengatakan, kami adalah para penolong Allah. Sampai pada akhir pembahasan itu, lalu kami kukuhkan orang-orang yang beriman. Dan jadilah mereka itu orang-orang yang menang. Berarti barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.
Ya, cukup sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.